Sistem Necromancer. Bab 398 sampai dengan 400 Bab 398 Konsekuensi dari membuat Necromancer kesal. Tolong pilih saya. Saya berusaha keras untuk merencanakan rencana hari ini. 5 bajak laut level 15, namun pada akhirnya mereka tetap tidak saling membunuh. Sebaliknya, semua bajak laut yang diatur untuk keluar menjadi pelayan kerangka lawan. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh Diakon Agung biasa. Selanjutnya, ini adalah profesional yang baru dipromosikan di bidang intelijen. Wu Heng tidak menjawab, tapi menatap dengan waspada ke arah Kapten Bajak Laut yang malu karena kehilangan satu bahunya. Kekuatan roket dapat menghancurkan kendaraan. Tetapi pihak lain tidak dibunuh secara langsung. Hanya untuk hadiah 500 koin emas. Saya ingin mengatakan ya. Dia lari ke sana. Glenda mengingatkan. Kapten Bajak Laut itu berbalik tajam di tempat. Sambil menghindari pukulan itu, mulutnya berubah menjadi rahang raksasa yang penuh dengan gigi tajam dan menggigit di belakangnya. Aku tidak percaya. Kalian banyak sekali, bagaimana kalian bisa membaginya? Pratinjau posisi dan tarik pelatuk secara langsung. Wu Heng mengangkat senjatanya dan menembak. Pelurunya menembus udara hitam dan melesat ke langit malam. Keranmu menendang dengan keras, dan tubuhnya yang bengkak langsung ditendang keluar. Tubuhnya membentur tembok seperti karung pasir, dan batu bata pun terguling. Bunuh dia, perintah Wu Heng. Bang gelombang. Wu Heng berdiri di kejauhan dan melihat ke lokasi pertempuran dengan sedikit terkejut. Hah, gelombang. Dua kerangka mengikuti lagi, sering mengayunkan senjatanya. Metode pertarungan mencakup pertarungan jarak dekat dan sihir. Berubah menjadi sosok udara hitam dan bergegas menuju posisi Wu Heng. Bang gelombang Z. Arusnya menyala, dan sosok Kapten Bajak Laut menghilang seperti asap. Tengkorak yang hancur maju selangkah. Lihat momen yang tepat dan tarik pelatuknya. Di bawah tembok halaman, teriakan Kapten Bajak Laut terdengar. Tulangnya patah, dan terdengar suara pemotongan dan pemotongan daging. Roket itu menyeret api ekornya dan terbang ke depan. Seperti ledakan yang menggelegar, tulang rusuk kiri Kapten Bajak Laut di kejauhan langsung meledak dan menghilang. Pada saat terjadi kontak, roket yang melaju itu langsung hancur. Berubah menjadi material di seluruh langit, terbang ke depan dengan subur. Hah, gelombang. Aku akan kembali bersamamu dan mengakui dosaku. Palu perang di tangannya tiba-tiba terayun dan menghantam udara hitam. Aku akan memberitahumu ketika kamu sudah mati. Kapten Bajak Laut itu meraung dengan marah, dan sosoknya tiba-tiba bangkit. Mungkin perasaan bahaya dan kematian. Wu Heng juga mengeluarkan peluncur roket dari ring luar angkasa dan menunjuk ke arah sosok di depan. Tentu saja, ada dua hal. Pencuri kerangka yang memegang pisau ganda juga mendekat pada saat ini. Kekuatan tempur Kapten Tangan Iblis ini lebih kuat dari 5 bajak laut sebelumnya, dan metode bertarungnya juga sangat aneh dan tidak dapat diprediksi. Di belakang, awan dan kabut meningkat. Melihat lawannya diblokir, Wu Heng mengeluarkan baret lagi dan menunjuk jauh ke depan. Sosok keranmu muncul di belakang Kapten dan menebas lehernya. Kapten menghindar dengan cepat, melebarkan tubuhnya lagi, dan mundur keluar desa sambil melawan kerangka itu. Berbalik dan melihat sekeliling, dia melihat sosok Kapten Bajak Laut yang tersembunyi di balik kabut hitam, menjulang, berlari cepat menuju luar desa. Kapten Bajak Laut yang berlari itu waspada, tiba-tiba menoleh, melambaikan tangannya dengan penuh perhatian, dan sinar hitam terbang ke arahnya dan menembakkan roket. Tengkorak di sampingnya bergegas keluar, mengejar sosok itu di kejauhan. Keranmu menekuk kakinya dan mendorong dada lawan, menggunakan kekuatan untuk bergerak mundur. Bagikan kedua, pisau dan lepaskan langsung dari tulang rusuknya. Lolos. Jika kamu membunuhku, Bajak Laut Tangan Iblis akan membalas dendam pada kalian semua, dan lebih banyak orang akan mati. Wu Heng, amplop kosong itu memintaku melakukan ini. Janji yang tertulis di dalamnya bukanlah hadiah, dan kamu tidak bisa membunuhku. Teriakan yang menyayat hati terdengar di seluruh area.
Shilagui atau orang lain dalam asosiasi melihat pemandangan di depan mereka dengan tidak percaya. Tangan iblis yang terkenal di Laut Zamrud. Pemimpin kelompok bajak laut yang tak seorang pun mampu menyinggung perasaannya selama beberapa dekade. Diburu ke tembok dan dipukuli, dia terus memohon belas kasihan, berusaha menghentikan mereka. Ketuk-ketuk-ketuk gelombang, langkah kaki yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Teriakan itu menarik perhatian penduduk desa di desa tersebut. Dikelilingi dari segala arah, memegang obor dan pedang serta berbagai senjata di sisi lain, mengelilingi semua orang di tengah. Mendekatlah sedikit demi sedikit. Wajah orang-orang di asosiasi yang awalnya mengira mereka menang menjadi semakin jelek. Jelas segalanya telah berubah lagi. Biarkan kapten pergi dan tinggalkan desa, kata kepala desa. Biarkan kapten pergi dan tinggalkan desa. Teriak ratusan penduduk desa serempak sambil mendekat. Ratusan orang, beraninya asosiasi membunuh mereka semua. Kalaupun mengambil tindakan secara langsung, orang-orang tersebut hanya bisa mundur dari desa untuk menghindari kemarahan warga desa. Semuanya, jangan impulsif, orang ini bajak laut, jangan impulsif. Wakil diaken setempat yang datang bersamanya berteriak keras, mencoba menenangkan penduduk desa. Namun setiap kali dia berteriak, langkah kaki penduduk desa menjadi semakin cepat. Wu Heng melirik penduduk desa di sekitarnya dan meminta anggota lain untuk mendekatinya. Peringatan dingin, asosiasi akan memburu bajak laut yang dicari, dan mereka yang memblokirnya akan diperlakukan sebagai rekanan. Penduduk desa yang secara bertahap mempersempit area berhenti, melihat ekspresi acuh tak acuh pihak lain, dengan ragu-ragu. Orang-orang di asosiasi ini bahkan bisa mengalahkan kaptennya. Jika Anda benar-benar melakukannya, banyak orang mungkin mati. Kepala desa berdiri di tengah kerumunan, menatap mereka dan berkata, mereka semua terluka parah, bunuh mereka. Hulala gelombang. Penduduk desa sekitar tidak lagi ragu-ragu. Mengangkat senjatanya dan berlari menuju Wu Heng, serta anggota asosiasi lainnya yang terluka parah. Wu Heng tidak banyak bicara. Senapan mesin ringan yang tergantung di bahu mengangkat moncongnya dan langsung menarik pelatuknya. Bang-bang-bang gelombang. Moncong pistol langsung mengeluarkan lidah api. Peluru meraung, dan penduduk desa tertusuk tubuh mereka dan jatuh perlahan. Kemudian, ada penduduk desa di sisi lain. Di tengah suara tembakan yang memekakkan telinga, mereka terjatuh ke tanah. Pada saat yang sama, tubuh kepala desa mulai berputar, dalam ekspresi ketakutannya, lehernya terpelintir, dan dia jatuh ke tanah. Melihat kepala desa dan penduduk desa di depan, mereka meninggal secara tragis satu demi satu. Penduduk desa yang tersisa semuanya berhenti, ketakutan di dalam hati mereka, dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Asosiasi benar-benar berani membunuh penduduk desa. Gila. Sementara Shilagui dan anggota tim lainnya terkejut karena Wu Heng membunuh orang, mereka juga memiliki perasaan di dalam hati bahwa dia benar-benar akan melakukan ini. Menginspirasi ahli nujum, bukan langkah bijak. Pada saat itu, bahkan jika kamu mati, dia dapat terus menyiksamu. Seolah-olah untuk memverifikasi gagasan ini, lingkaran cahaya abu-abu putih bergoyang, dan semua mayat yang jatuh berubah menjadi kerangka. Mereka perlahan berdiri dan mengambil senjata di tanah lagi. Terhadap penduduk desa sekitar, kerangka-kerangka yang tiba-tiba berdiri. Wajah penduduk desa berubah drastis. Tanpa sadar, dia mundur beberapa langkah lagi, kulit kepalanya mati rasa. Mayat hidup dapat benar-benar memanggil orang mati. Meski sudah terbiasa melihat orang mati, momen ini terasa sedikit menakutkan. Puff gelombang. Di kejauhan, terdengar suara sebilah pisau memasuki daging. Kepala kapten bajak laut itu jatuh ke tanah. Bergegas keluar dari sudut dan muncul di hadapan semua orang. Kemudian, dua petugas kerangka, yang satu membawa kepala dan yang lainnya menyeret tubuh, kembali dari kejauhan. Tubuh kapten bajak laut itu terpelintir dan patah, dengan anggota badan yang hilang. Dengan tingkat kehilangan anggota tubuh seperti ini, transformasi pun sangatlah sulit.
Wu Heng membungkuk dan menatap mayat itu. Lengan yang tersisa masih memiliki cincin luar angkasa. Lepaskan cincin luar angkasa, lalu keluarkan alas jerami. Bungkus. Kerangka itu membungkus mayat dengan tikar jerami. Wu Heng langsung mengambil cincin luar angkasa. Melihat penduduk desa dengan mata bingung dan ekspresi kosong lagi. Dia berkata langsung, tidak seorang pun diperbolehkan meninggalkan desa. Siapapun yang melarikan diri atau melawan akan dibunuh di tempat. Hulala gelombang. Banyak kerangka yang baru saja diubah langsung menyebar, mengelilingi seluruh penduduk desa. Ketika beberapa penduduk desa bereaksi dan berencana untuk melarikan diri, hanya ditemukan bahwa dia dikelilingi oleh kerangka. Melewatkan peluang terbaik. Dini hari, di halaman pertanian, pintu terbuka, dan Shilagui, dengan rambut acak-acakan dan nafas lemah, langsung masuk. Pertempuran tadi malam menyebabkan semua orang terluka parah. Meski sudah minum obat, Anda tidak akan bisa menyesuaikan diri dalam waktu singkat. Apakah kamu baik-baik saja? Sila bertanya dengan prihatin. Tidak apa-apa, yang lainnya di mana? Sila Ge duduk di kursi di dekatnya. Yang lain baik-baik saja. Kedua penyelidik itu terluka parah. Bagaimanapun, mereka tidak berprofesi sebagai tempur, jadi kesehatan mereka buruk. Setelah mengatakan itu, dia menatap Wu Heng lagi. Ditanyakan langsung, mengapa kamu begitu kuat? Bab 399. Bab 399, 5 tahun dukungan dan 5 tahun penyiksaan. Keduanya adalah subdiakon. Tetapi efektivitas tempur yang ditunjukkan oleh Wu Heng telah jauh melampaui tingkat yang dapat dicapai oleh wakil diaken biasa. Itu bukan jenis senjata yang bergantung padaku, pernahkah kamu melihatnya sebelumnya? Wu Heng berkata secara langsung. Saat berpartisipasi dalam pertempuran Shilagui, yang lebih penting adalah penggunaan senjata termal. Shilagui tidak bertanya terlalu banyak, menatapnya dan berkata, terima kasih, kamu menyelamatkanku lagi. Menghadapi jebakan yang dibuat oleh para bajak laut sebelumnya, jika ada yang pergi atas nama menyampaikan pesan ketika mereka merasa tidak ada peluang untuk menang, mereka semua akan mati di sini. Asosiasi tidak punya alasan untuk mengatakan apapun. Saat itu, Wu Heng pergi, dan Shilagui serta anggota tim lainnya juga mengira Wu Heng telah melarikan diri. Tetapi kenyataannya berbeda dari apa yang mereka pikirkan. Tidak perlu sopan, kami sepakat untuk saling membantu dan pantang menyerah. Wu Heng berkata sambil tersenyum. Menurutmu apa yang salah dengan mereka? Wu Heng memandangnya. Tanpa menunggu orang lain berbicara, wakil diaken setempat datang lebih dulu dan berkata dengan tergesa-gesa, Wakil Wu Heng, penduduk desa ini punya masalah. Mohon beri waktu kepada asosiasi. Ayo kita temui yang lain dulu dan bawa semua orang bersama kita. Profesi Wu Heng sendiri memiliki beberapa prasangka buruk. Jika hal ini dilaporkan kembali ke asosiasi, kemungkinan besar akan berdampak serius. Masih bisakah kamu bergerak? Wu Heng terus bertanya. Wu Heng berpikir sejenak, lalu langsung berdiri, ayo pergi, aku punya bukti, ayo keluar. Tidak ada yang bisa kami lakukan saat itu. Anda telah melihat situasinya. Jika beberapa orang tidak mati, kami akan mati di tangan mereka. Dan membunuh semua bajak laut. Tidak buruk, hanya beberapa tulang yang patah. Wu Heng melangkah maju dan duduk di samping tempat tidur. Bagaimana lukamu? Dampaknya dapat membahayakan mereka. Asosiasi ini mempunyai sistem yang ketat. Jika berita menyebar, itu akan cukup untuk menjadi berita terbesar di Laut Zamrud. Satu orang membunuh 6 bajak laut level 15 dan beberapa bajak laut level 10. Profesi seperti ini sangat tidak cocok untuk pertempuran. Terima kasih, Wakil Diakon. Ada sedikit rasa terima kasih di mata mereka berdua. Wu Heng mengangguk dan melanjutkan, ikuti kami dan kami akan memberi Anda penjelasan. Shilagui mengikuti di belakang dan mengeluh misterius. Membawa semua orang kembali dari ambang kematian. Ini salahku, kita semua aman. Pintu kamar terbuka,
dan terlihat 2 orang penyidik tergeletak di tempat tidur di kiri dan kanan. Bukti apa? Wu Heng tidak hanya membunuh 5 bajak laut level 15, tetapi juga membunuh mereka kembali secara langsung. Saya telah bertemu dengan beberapa wakil Diaken. Kedua penyelidik itu berkata dengan kaku. Mengikuti di belakang, mereka berjalan menuju rumah lain bersama-sama. Aku juga mengetahuinya, jadi mari kita datang dan mendiskusikannya untuk melihat bagaimana kita bisa menjelaskan masalah ini dengan lebih baik. Sheila Gui bersandar pada dagunya dan melanjutkan. Ada sejumlah besar kerangka berdiri di halaman, serta beberapa anggota asosiasi. Pihak lain ragu-ragu sejenak dan berkata langsung, jelas ada kolusi dengan bajak laut, tetapi alasan spesifik dan hubungannya perlu diselidiki secara detail. Setelah itu, selain Imiro, yang mengusir bajak laut dari Treasure Island, ada rumor lain. Dia berdiri di luar hari ini, karena takut wakil Diakon Necromancer, yang kebenciannya masih melekat di hatinya, akan menunjukkan taktik yang kejam. Keluarlah dari ruangan. Wu Heng menghela nafas, kamu terluka karena kami gagal melindungimu. Setelah aku kembali, aku akan menyerahkan laporan ke asosiasi dan mencatat file-file itu untukmu. Sheila Gui terus bertanya, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Anda membunuh begitu banyak penduduk desa, meskipun itu adalah desa bajak laut, Anda tidak akan dapat menjelaskannya pada saat itu, dan masalah mungkin timbul. Pembantaian penduduk desa benar-benar membuat takut subdiakon yang menyertainya. Wu Heng tertegun, saya menerima gagasan itu, tapi saya tetap berharap tidak akan ada bahaya apapun. Sheila Gui juga menunjukkan senyuman, menarik rambutnya, mengikatnya menjadi ekor kuda, dan berkata, itu benar. Jika ada bahaya lain kali, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkanmu. Oh, oke. Mendengar tidak ada yang terbunuh, dia menghela napas lega. Tujuannya agar tidak terjadi perbuatan tercela dimanapun yang mengatasnamakan perkumpulan. Mungkin aku tidak bisa bangun dari tempat tidur. Ada beberapa petunjuk di sini yang perlu kamu catat. Aku akan meminta seseorang membawamu ke sana. Saat orang-orang datang, gendong mereka di punggungmu dan ayo pergi ke timur. 2 anggota tim menggendong penyidik di punggung mereka. Tim besar mengikuti mereka ke timur desa. Semua penduduk desa dijaga, membuat desa tampak kosong. Sampai ke kandang besi tempat para pengemis di penjara. Bau busuknya sangat menyengat. Di dalam sangkar besi, pengemis itu masih tertidur dan tidak menghiraukan orang-orang yang mengelilinginya di luar. Apakah dia pengemis yang kutemui kemarin? Sheila bertanya. Dia sepertinya ada hubungannya dengan asosiasi itu. Wu Heng menjelaskan, lalu berkata, buka sangkar besi dan cari di dalam. Kandang besi dibuka dan pengemis itu terbangun. Berteriak dan menjerit, dia bergegas keluar dan ditundukkan oleh sekelompok kecil orang dan dikendalikan. Kavina membawa orang-orang lainnya ke dalam sangkar besi, dan setelah pencarian singkat, dia menemukan potongan kain yang dilihat oleh hantu, Glenda. Kavina keluar. Dia mengibaskan kotoran di kain itu dan membaca, para perompak membantai desa, membunuh semua pria, wanita, tua dan lemah. Begitu dia selesai berbicara, tubuhnya gemetar. Mata orang-orang lainnya melebar dalam sekejap, penuh keterkejutan. Semua orang di desa ini terbunuh, dan orang-orang yang tinggal di desa tersebut adalah bajak laut. Jika spanduk ini ditemukan sebelum tadi malam, mungkin tidak banyak orang yang akan mempercayainya. Lagi pula, sebuah desa punya koneksi dengan dunia luar. Bagaimana bisa dikatakan bisa tergantikan jika dibunuh? Tapi tadi malam penduduk desa mengepung anggota asosiasi dan berteriak, Kapten. Anda harus membuat orang mempercayai hal ini. Suas-huas-hua gelombang. Penyelidik mengeluarkan buku catatan dan mulai mencatat, dan juga menyimpan stripnya. Kejadian ini sangat mengejutkan. Bahkan melihat teks ini membuat orang merasa ngeri. Dia bergegas menemui kita untuk mengatakan ini. Sheila Gui memandang pengemis gila itu. Itu mungkin terjadi, atau mungkin hanya kebetulan. Orang-orang lainnya juga melihat ke arah pengemis itu.
Jika dia diperlakukan seperti ini dan masih menyimpan informasi yang ingin dia sampaikan, maka dia bukanlah orang biasa. Wu Heng berpikir sejenak dan melanjutkan, tarik dia agar aku bisa mencobanya. Dua anggota asosiasi menepikan orang tersebut. Wu Heng mengeluarkan tongkat kayu bundar dan memegangnya di tangannya. Ini adalah hal aneh yang bisa membuat orang terbangun. Saya tidak yakin apakah itu berpengaruh pada hal semacam ini. Yang lain mengangguk untuk menunjukkan pengertian mereka. Wu Heng juga langsung menamparkan pantat pengemis itu. Bang gelombang. Suara tajam terdengar. Pengemis itu melompat ke depan dan melolong kesakitan. Setelah ditampar 2 kali berturut-turut, pengemis itu tidak berteriak atau menjerit, melainkan menatap beberapa orang di luar melalui rambut panjang yang menutupi wajahnya. Sheila Gui langsung berkata, kami adalah anggota asosiasi, siapa Anda? Di bawah rambut panjangnya, dia masih menatap beberapa orang dengan dingin. Suara seperti tenggorokan retak terdengar, pembisik Wilhelm. Pembisik, seperti yang diharapkan, berita telah dikirim ke asosiasi, tetapi tidak dikirimkan. Mengapa kamu di sini? Sheila bertanya. Di mana orang-orang yang bertangan setan itu? Tanya pengemis itu. Mati, kami merebut tempat ini dan penduduk desa juga dikendalikan. Hahaha gelombang. Pengemis itu menengadah ke langit dan tertawa, suaranya sangat kasar. Setelah selesai tertawa, dia terus berjongkok di tanah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sheila Gui terus bertanya berulang kali, ada apa denganmu? Setelah merenung sejenak, pengemis itu menundukkan kepalanya dan berkata, saya bergabung dengan tangan iblis, dan kemudian mereka mengetahuinya. Mereka memenjarakan saya selama 5 tahun dan menyiksa saya selama 5 tahun. Kamu bilang desa itu dibantai, benarkah? Nyata. Suas-huas-huas-hua, penyidik mencatat lagi. Wu Heng menyela Sheila Gui yang terus bertanya. Suasana hati pengemis itu tidak stabil. Benda aneh bisa membuat orang kembali normal. Jika Anda menanyakan pertanyaan gila lagi, itu akan sulit untuk ditangani. Ayo kembali bersama kami. Saat para perompak ini dihukum, kami membutuhkan Anda untuk menjadi saksi. Baik, pengemis itu mengangguk. Orang-orang mulai kembali. Wakil Diaken setempat mengendarai kereta dan kembali ke asosiasi Kota Lopez untuk meminta dukungan. Di dalam ruangan, Wu Heng mengeluarkan tubuh tangan Kapten Iblis. Bau amis langsung memenuhi udara. Apa pekerjaannya? Apakah asosiasi mempunyai catatan? Sheila menggelengkan kepalanya. Pengemis itu berkata, penyihir, darah iblis. Bab 400. Bab 400, buku misionaris tolong pilih saya. Terkadang pengemis masih bisa menjadi gila, tetapi seringkali, mereka masih dapat berkomunikasi secara normal. Melihat mayat rusak yang diambil Wu Heng, sambil mengertakkan gigi, dia mengatakan pekerjaan orang lain. Penyihir, garis keturunan iblis. Bawaan, atau diperoleh nanti. Wu Heng bertanya, saat saya meninggalkan kota Blackstone, paparan saya terhadap berbagai profesi meningkat. Saya juga memiliki pemahaman yang lebih baik tentang profesi warlock. Keajaiban seorang penyihir berasal dari darah, mungkin diilhami oleh kesaktian nenek moyang, atau perpaduan nenek moyang dan makhluk kuat, atau mungkin ritual ampuh yang mengubah garis keturunan. Cara menjadi seorang warlock tidak hanya melalui kebangkitan garis keturunan. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa setelah menjadi seorang warlock, Anda akan langsung memiliki kekuatan yang dahsyat. Setelah serah terima dangkal, mereka berencana untuk kembali ke pelabuhan Lopez City dan naik perahu kembali ke Treasure Island. Asosiasi lokal dan penjaga tiba di desa. Dahi, Anda tidak bisa menjadi seperti seorang penyihir yang dapat mempelajari berbagai mantra atau bahkan mengembangkan sekolah baru. Wu Heng terus memandangi pengemis itu dan bertanya, apakah Anda juga tahu tentang benteng atau lokasi lain yang didirikan oleh kelompok bajak laut iblis? Tiba-tiba ada keheningan di dalam ruangan. Setelah mengetahui situasi saat itu, saya kaget dan marah dengan penyergapan bajak laut, namun saya tidak menyebut desa bajak laut. Ketuk-ketuk-ketuk gelombang. Jenazahnya dibawa turun.
Sua gelombang. Hal ini juga memerlukan introspeksi dan latihan untuk menyempurnakan keterampilan sihir yang ada, atau untuk menemukan kemampuan yang lebih kuat. Mulai menuliskannya. Mari kita keluar dari halaman desa bersama-sama. Seharusnya subdiakon yang menemani mereka kemarin dan memberitahu mereka tentang pertempuran tadi malam. Kami akan kembali ketika asosiasi lokal datang untuk mengambil alih tempat itu. Dalam sekejap, suasana berisik itu tiba-tiba menjadi sunyi. Ini sudah mendekati tengah hari. Diakon setempat dan komandan penjaga sangat sopan. Para penjaga di kota bernegosiasi dengan keras dengan penduduk desa, butiran keringat menetes dari dahi dan leher mereka. Wu Heng mengangguk dan berkata kepada anggota tim 11 di samping, cari tong dan keluarkan darah dari mayat ini. Setelah kembali, saya punya alasan kuat untuk menjelaskannya. Pengemis itu berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu soal ini. Saat dia berada di kelompok bajak laut, saya hanya tahu identitasnya sebagai penyihir. Beberapa tahanan yang ditangkap akan mengadakan ritual yang mirip dengan pengorbanan. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, sulit bagi kita untuk mengetahui apapun. Mari kita kembali dan memberitahu Diaken tentang masalah ini terlebih dahulu dan biarkan kantor pusat menanganinya. Seilagui berkata lagi, kapan kita akan kembali? Baik, pengemis itu berdiri dan pergi ke samping untuk mengingat informasi dalam pikirannya. Ini benar-benar gaya ahli nujum. Saya mengetahui sesuatu tentang hal itu sebelumnya, tetapi 5 tahun telah berlalu dan Pulau Harta Karun telah mengusir para perompak. Saya tidak yakin apakah pulau itu akan tetap ada. Bagus. Khusus untuk kelompok bajak laut, armada menghilang atau kelompok bajak laut baru dibentuk setiap hari. Sejumlah besar penduduk desa berkumpul di area tengah. Semua orang terlihat jelek, dan banyak dari mereka membawa tongkat di tangan. Mereka membunuh penduduk desa dan membunuh bajak laut yang berpura-pura menjadi penduduk desa adalah dua hal yang berbeda. Ada masalah di desa ini. Bisakah kita serahkan pada mereka? Seilagui terus bertanya. 5 tahun, banyak hal yang berubah. Munculnya pengemis dapat membuktikan bahwa seluruh penduduk suatu desa adalah bajak laut. Wu Heng dan yang lainnya tidak bertanya satu sama lain mengapa ada penyergapan oleh bajak laut. Ini merupakan keuntungan dan kerugian. Menjadi seorang penyihir juga berarti bahwa perkembangan Anda tetap dalam suatu kerangka. Kavina menoleh dan melirik ke arah para kurcaci dan manusia pencuri yang segera turun untuk menyiapkan tong. Poin ini sangat penting bagi Wu Heng. Tuliskan padaku lokasinya, kamu tahu, dan aku akan mengaturnya nanti, dan pahala akan diberikan kepadamu. Wu Heng memandangnya dan berkata. Wu Heng dan yang lainnya keluar dan menoleh untuk melihat lokasi yang bising. Penduduk desa menundukkan kepala dan berhenti melakukan terlalu banyak gerakan. Tadi malam, orang-orang seperti saya mungkin bisa berdebat dengan para penjaga, tapi orang yang berada di kejauhan. Itu masih membuat mereka sedikit takut. Kelompok tengkorak yang mengikuti di belakang mereka semuanya adalah mantan rekan mereka. Sulit untuk mengatakan apakah mereka semua akan terbunuh jika memprovokasi pihak lain lagi. Diakon, kami akan mengurusnya, kata komandan. Wu Heng mengangguk dan membawa semua orang pergi. Sebelum senja, kereta tiba di pelabuhan. Kembali ke kapal asosiasi Pulau Harta Karun, tinggalkan pelabuhan secara perlahan, dan masuki rute kembali ke Pulau Harta Karun. Ketika mereka benar-benar meninggalkan batas kota Lopez, semua orang perlahan menghela nafas lega. Setelah memeriksa kapal lagi, Silagui berkata, kedua tim akan memperkuat patroli dan berhati-hati terhadap bahaya selanjutnya. Ya, Diakon Agung. Kedua kapten itu mengangguk, mengatur pekerjaan patroli. Semua orang kembali ke ruangan yang ditentukan untuk beristirahat. Di dalam kabin, Wu Heng melepaskan kedua hantu itu. Glenda melirik ke kabin dan bertanya, memulai perjalanan pulang. Saya berada di kabin ini ketika saya datang ke sini, dan saya masih di sini sekarang. Jelas saya akan kembali ke Treasure Island. Baiklah, saya akan kembali.
Masalah lainnya akan dilaporkan ke markas besar dan ditangani pada saat itu. Tidak apa-apa, Glenda mengangguk. Xiao Xiao melayang ke samping, ragu-ragu sejenak, dan masih berteriak, "Paman. Ada apa?" Wu Heng mengangkat kepalanya dan menatapnya. Xiao Xiao melayang ke lokasi lain dan berkata, "Lain kali kita bertarung, aku tidak ingin bertarung dengan burung, suhunya sangat rendah. Tadi malam ketika saya berhadapan dengan 5 bajak laut yang mengejar Skullbreaker dan Kerimu masing-masing berurusan dengan bajak laut, Glenda menjerat Bomberman, dan ini mengganggu binatang jinak Ranger. Mungkin dia berpikir bahwa pengaruhnya kecil dan merasa sedikit konflik." Wu Heng tersenyum dan berkata, "Itu adalah penjinakan hewan. Pembagian kerjanya berbeda, tetapi tujuannya sama. Saya tidak mau. Lagi pula, saya tidak ingin bersaing dengan burung lain kali." Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, "Saya akan memeriksa informasinya ketika saya kembali dan melihat bagaimana Anda bisa naik level. Setelah Anda naik level, Anda dapat berpartisipasi dalam pertempuran." "Bagus." Setelah mengobrol sebentar, Xiao Xiao pergi ke seberang untuk menonton film kartun. Glenda terbang dan bertanggung jawab untuk memantau keamanan wilayah laut terdekat. Saat memasuki laut, Anda juga harus berhati-hati terhadap bahaya bajak laut. Wu Heng mengambil semua rampasan dari tadi malam. Total ada 9 cincin luar angkasa, yang terbesar 20 meter kubik, dan yang terkecil hanya 2 meter kubik. Mereka semua dipilih dari Kapten Bajak Laut dan beberapa bajak laut utama. Setiap cincin membawa banyak air bersih, makanan, dan beberapa kebutuhan sehari-hari. Orang yang lama berada di laut lebih memperhatikan membawa barang-barang tersebut. Selain itu, ada sejumlah besar mata uang emas dan perak, beberapa gulungan ajaib, ramuan dengan berbagai efek, dan beberapa alat peraga ajaib. Variasi yang sangat besar, terutama salah satu cincin luar angkasa. Itu seharusnya milik bom Genome. Sebagian besar dari 20 meter kubik ruang di dalamnya diisi dengan granat alkimia dengan berbagai efek. Menghabiskan semuanya dan meledakkannya mungkin akan menenggelamkan kapal di bawah kaki Anda. Melihatnya lagi dan memasang kembali cincin luar angkasa ke dalamnya. Hanya ada sebuah buku tebal yang tersisa di tanganku. Buku misionaris benda menakjubkan. Efek, pesona ditingkatkan, kata-kata lebih menular, dan lebih mudah untuk mencapai tujuan. Anda harus bertatap muka dengan target, dan semakin rendah persepsi target, semakin jelas efeknya. Efek samping, setiap kali Anda menggunakan alat peraga, Anda harus bertobat dengan tulus dalam waktu 24 jam, jika tidak, Anda akan dikutuk dengan afasia selama 3 hari. Deskripsi, berdoa memohon pengampunan Tuhan. Sepertinya barang langka yang sangat bagus. Ini dapat meningkatkan pesona dan daya tarik bahasa Anda, sehingga lebih mudah untuk mencapai tujuan Anda. Efek ini dapat digunakan dalam banyak situasi. Dan efek sampingnya tampaknya tidak serius. Bertobatlah dengan ikhlas dalam waktu 24 jam, jika tidak, Anda akan berada dalam kondisi kutukan afasia selama 3 hari. Afasia, Wu Heng sebenarnya telah melihatnya. Terakhir kali, efek samping kalema dari penggunaan patung tanah liat yang tulus adalah afasia. Ini akan menjadi lebih serius, dan saya tidak akan dapat berbicara selama 3 hari. Tetapi dalam 24 jam, akhirnya ada kesempatan untuk bertobat. Singkatnya, ini adalah barang langka yang sangat bagus. Setelah Wu Heng menyimpannya, dia terus memeriksa beberapa alat peraga lainnya. Semuanya umum, tidak ada yang terlalu luar biasa. Saat itu sudah larut malam, dan Wu Heng keluar dan berjalan mengitari geladak. Dia kembali ke kabin untuk beristirahat. Sore hari berikutnya, kapal kembali ke Pulau Harta Karun. Masyarakat memanggil beberapa gerbong dan langsung menuju ke asosiasi. Wu Heng membawa beberapa orang ke kamar mayat, dan Shiragui pergi ke ruang kerja untuk meminta Diakon Imiro. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki dan suara cerita Shiragui dari arah tangga. Imiro dan yang lainnya langsung turun. Dia melirik orang-orang yang hadir dan bertanya langsung, di mana mayatnya.
Anggota tim mengangkat kain putih di atas ranjang besi, memperlihatkan tubuh bajak laut yang dimutilasi yang darahnya telah terkuras. "Ayo mulai," kata Imiro. Wu Heng melepaskan percakapan dengan orang mati, dan mayat itu duduk dari ranjang besi dan menoleh untuk melihat ke atas. Di belakang, kedua penyidik yang mengikuti Imiro juga membuka buku catatannya dan mulai menyiapkan catatan. "Amplop kosong itu, janji apa yang diberikannya kepada Anda, sehingga Anda berencana untuk memancing wakil diakon Wu Heng dari Pulau Harta Karun?"